Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang budiman. Kembali lagi di Jurnal Hidup. Mantap, di Jurnal Hidup kali ini ditemani dengan Bring Bos. Nah, teman-teman bisa nanti Instagramnya di sini Bring Bos. Ini yang punya nih bosnya. Kak Wai, Kak Agung Wahyudi. Bukan saya punya, Titipan, semuanya titipan. Nah, Kak Wai ini adalah salah satu orang yang ngebentuk gua untuk disiplin, tanggung jawab, pokoknya basic hal-hal kayak gitu. Ya ini nih gurunya. Jadi Kak Wai ini adalah guru pramuka ya di MTS. Jadi dulu kalau teman-teman pernah nonton di video mana ya, pokoknya gue pernah ngejelasin gue ikut pramuka. Nah, salah satu gurunya tuh ini yang sampai ngedidik gue sampai sekarang. Terutama yang paling gue rasain sih ya kedisiplinan itu. Maksudnya kedisiplinan tuh benar-benar belajar dari awal, benar-benar diajarin hal kayak gitu, disiplin sama tanggung jawab yang paling terasa. Alhamdulillah sih bermanfaat nih sekarang. masa lo kemarin belum bikin orang gak tanggung jawab. Bohong. Jadi bos dulu dah. Saya diaduk dulu. Alhamdulillah sehat dong. Aduk dulu ya. Jadi bos nih, mantap. Ajib. Jadi sengaja silaturahmi sini karena udah lama juga ya namanya. Lama. Ya lo kalau kesini ada maunya doang. Kali ini kita bakal kulik-kulik nih, karena ini Gue deg-degan ya. ini tuh salah satu orang hebat ya. Kalau masa-masa pramuka di MTS tuh ya mungkin saya udah pernah cerita ya dulu sebelum Kawai ada di MTS itu, karena gue SMP di MTS 1 Tangsel. Dulu tuh MTS 2 Pamulang gitu kan. Dari kelas 1 semester 2 tuh udah ikut ekskul pramuka. Nah, dulu belum Kawai gitu. Pas dipegang Kawai namanya jadi tarantula tuh. Nah, itu udah melesat tuh, maksudnya berkembang lah. Mungkin teman-teman yang ngikutin pramuka nggak sadar bahwa salah satu yang merubah pramuka di Tangsel tuh ya ini orang ini gitu. Sampai ini bener gak? Sebelum kawin sono kan yel kayak gitu-gitu kan masih biasa. Nggak tahu maksudnya. Ini orang ini datang nih, astagfirullahi. Satu Tangsel. Berarti bisa cuman yel dong gue. Kagak, maksudnya itu yang kelihatan. Kan kalau itu mah nggak kelihatan. Siap. Itu satu Tangsel sampai stepping semua. Nah, sebelum kita bahas ke tarantula, jauh sebelum itu Kawai aktif di pramuka di kota Depok gitu kan. Sebenarnya basicnya apa sih, emang pramuka atau paskibra? Karena kan Kawai juga ini paskibra. Hobi berkegiatan di alam. Oh gitu. Nah, karena memang pramuka itu berhubungannya sambung pautnya dengan alam. Beda dengan paskibra mungkin. Benar. Jadi nggak terlalu paham banyak tentang paskibra. Ya, kita pilih ekskul pramuka. Sudah ikut berapa? Itu pramuka tuh saya dari kelas 2 SMP. Mulai pramuka. Dulu waktu SD nggak kenal pramuka. Nggak kenal. Waktu kenal pramuka pertama tuh sebenarnya pas naik kelas 2. Itu di sekolah mana? Kelas 1. Waktu pertama kali kenal pramuka itu kelas 1 SMP di pesantren Al-Awabin. Emang sekolah di situ. Kelas 1 SMP. Naik kelas 2 baru pindah ke Cipayung, pesantren Kotunada. Oh, jadi di Al-Awabin dulu Kawai. Di Awabin dulu 1 tahun gitu. Waktu itu pernah perampikan ramu tuh, ingat kerja gitu kan di setan-setan ini gitu. Wah, parah ya itu kan. Horor lah. Pasti punya lah pengalaman. Benar. Akhirnya disuruh pesantren di Kotunada ngulang lagi dari kelas 1. Ngulang lagi dari kelas 1. Karena dulu kan di Kotunada kan modern gitu kan, harus bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Sedangkan di awal kan cuma praktek doang kan, kayak pulang pergi. Akhirnya ngulang lagi dari kelas 1 lagi. Nah, pas kelas 2 tuh dari kelas 1 baru ngeliatin
wah asik juga nih kan anak pramuka ya kan, keluar sana keluar sini ya kan, ikut lomba sana ikut lomba sini gitu kan. Itu pada tahun berapa tadi? Itu 2002 ya, 2002 tuh 2002. Akhirnya mutusin pas kelas 2 ada pemilihan kasus, ya ikutlah seleksi gitu kan. Dari sekian banyak orang kan kita terpilih gitu. Berarti yang mendasari pengen ikut pramuka itu gara-gara berkegiatan keluar gitu? Iya, dulu kan kalau di pondok gimana ya? Kalau di pondok kan kegiatan tuh buat di luar ya terbatas gitu. Oh iya. Kan kita di pondok kan gara-gara udara suci. Udah. Kata aja. Iya. Kata aja gitu kan. Walaupun gue cuma numpang tidur doang di pondok. Makanya jadi mungkin di berandal. Bisnisnya banyak. Iya, kalau gue ngaji ya kan. Iya. Gue dari sini nih pidato di masjid. Berarti karena ingin berkegiatan di luar. Betul, karena emang kelihatannya sering-sering keluar gitu kan, lomba gitu kan. Oh jadi tahun itu emang udah ini tuh kan? Iya udah sering ikut kegiatan di luar. Walaupun waktu itu mungkin belum ada ibarat kata prestasi lomba-lomba yang benar-benar keren itu belum ada gitu. Tapi kegiatan di luar kan memang dari dulu kan udah ada gitu. Jadi karena kita pengen keluar gitu kan, ikut-ikutan gitu kan, asik juga nih gitu kan. Udah kita ikut. Jadi jatuh cinta tuh mulai dari situ. Cinta sama anak buah. ini jujur apa yang bohong nih? Iya, simpulinnya sendiri ya. Karena ada lihatan juga. Oh gitu. Iya, jadi ada semangat, motivasi. Materi pertama Kak yang dikuasain pada saat itu. Materi pertama Morse sama dulu ada ikut lomba bacaan pelafalan undang-undang dasar. Oh iya. Oh itu dari tahun itu udah ada kan? Lomba-lomba kayak gitu ya? Ada. Itu kayak apa namanya? UUD atau pelafalan UUD juara sama suatu lomba pertama kali sama Morse. Kelas berapa? Lomba pertama kali? Kelas 2 SMP. Di itu di waktu itu kan ada apa ya, lomba antar unit gitu kan. Oh iya. Tapi waktu itu kelas 2 saya jadi ketua regu nih. Kan kalau di pondok tuh campur kan. Jadi ada kalau sekarang tuh bahasanya penggalang penegak kan. Kalau di pondok kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Satu MTS, 2 kelas 3 ya kan. Kalau sekarang kan kelas 7, 8, 9 ya kan. 10 sampai 12 ya kan. Nah waktu itu kelas 2 tuh, kelas 2 MTS tuh karena memang kelas 3, kelas 4, kelas 5 nya nggak ada yang mau mimpin ya kan, akhirnya terpaksa nih, mungkin kelas 3, kelas 4, kelas 5 nya tuh malu gitu kan, maluan gitu kan, atau kemaluannya besar gitu kan, nggak tahu kan. Kita kan polos kan, nggak ngerti apa-apa kan, disuruh aja kan, ya udah kita ikutin aja kan. Memang suka juga kan, latihan waktu itu ada apa yang dipimpin itu ya anak kelas 2, anak kelas 3, anak kelas 5 gitu, ya pimpin aja kan, ikut ke sana. Gila kan waktu itu kan juara, dari situ kan ikutin terus gitu sampai ya sering-sering lomba keluar gitu. Itu lomba pertama kali itu di Morse sama pelafalan undang-undang. Waktu itu kan ketua juga, ketua LKBB juga kan, karena kan ketua iya ketua LKBB gitu. Tapi itu kan yang umumnya kan, yang bareng-bareng. Kalau yang sendiri itu tadi Morse, Asmapur sama undang-undang. Tapi emang dari dulu bukan dididik, maksudnya dapat pramukanya yang pramuka lomba kan, maksudnya ada yang pramuka, kalau saya nyebutnya sih pramuka administratif, maksudnya yang sampai ke Garuda kayak gitu. Oh iya, wah kalau di pondok tuh buta yang administratif tuh buta, taunya ya event aja kan, event lomba-lomba, udah itu aja sih. Apalagi kan kegiatan lombanya kan antar pondok tuh, jadi lombanya nggak cuma materi-materi pramuka aja, di luar pramuka kayak olahraganya ada, ya kan, artnya, seninya ada, bahasanya ada, language-nya gitu, agamanya ada. Jadi nggak cuma lomba pramuka lengkap semuanya. Kadang itu kalau lomba antar pondok tuh bisa sampai 40 materi, 50 materi tuh lombanya, nggak cukup 1 hari 2 hari, bisa 4 hari gitu.
Tapi menurut kau perbedaan antara pramuka administratif dan lomba itu ini sih apa ya, maksudnya jadi hal yang sangat berbeda nih. Maksudnya jadi sikut-sikutan, lu cuma pramuka lomba nih, gue udah garuda misalnya gitu kan. Akhirnya jadi kayak gitu nih sih. Atau emang ya udah jalurnya begitu. Sebenarnya sih satu sama lain ada kesalahpahaman gitu ya, dan miskomunikasi mungkin. Karena memang kalau pondok emang kenalnya gitu kan, banyak pondok mungkin yang saya lihat itu banyak kenalnya di event aja gitu. Untuk administrasi biasanya zero gitu kan, nggak terlalu mengenal administratif tentang kepramukaan dari misalkan di depan, ranting, cabang ya kan, sampai dengan nasional gitu kan, itu buta tuh para kayak gitu untuk pondok. Tapi memang untuk Tepram dan apa namanya, untuk Tepram terus teknis pramuka ya kan, itu sangat luar biasa gitu kan. Nah, makanya sekarang tuh lagi mencari tuh saya pribadi kan, karena memang saya pas lulus itu belajar ya kan, terus belajar kan, ternyata misalnya itu penting juga, sangat penting sih sebenarnya, sangat penting. Tapi di luar sana, di luar sekarang nih, banyak kan orang hanya mengerti administratif, sedangkan tentang skill kepramukaannya ya nggak terlalu lah gitu, karena memang dia lebih menguasai administratif gitu. Karena kan saya pernah dengar juga ya, lomba itu sebenarnya malah jadi ajang jatuh-jatuhin satu sama lain. Ketika kita kalah atau kita menang kan akhirnya itu jadi ada kisruh di satu perlombaan itu ya. Mungkin ada sebagian pembina atau sekolah gitu kan, atau depan yang menjadikan lomba itu sebagai ajang adu gengsi atau adu kemampuan. Bener sih, memang adu kemampuan dalam artian gini, sampai di mana batas materi yang didapat dalam belajar anak-anak gitu kan sama pembinanya. Jadi ketika mau mengetahui kualitas pembina atau kualitas anak didiknya ya, dengan cara ibarat kata main bola sparring lah gitu kan, menang atau kalah kan kelihatan gitu. Nanti kan ketika kelihatan kan banyak koreksian di situ. Oh, kalahnya di sini harus kita koreksi, oh menangnya di sini harus kita pertahankan lebih baik lagi gitu. Sebenarnya kalau kita ambil positifnya ya seperti itu harusnya gitu ya. Kalau kita lihat sisi gelapnya ya gelap terus, kita tuh harus membuka diri gitu kan. Kelas 2 SMP itu udah lomba pertama tuh, betul, lomba antar unit ya. Nah itu terus berlanjut tuh kak, terus berlanjut. mulai apa sih nama Ambarawa ya, itu udah Ambarawa atau itu udah Ambarawa? Baru muncul Ambarawa tuh pas saya baru muncul, bahkan pas saya kelas 3 kalau salah tuh, kelas 3 baru muncul nama Ambarawa itu baru muncul. Nah Ambarawa ini nama apa sih kalau itu, regu ya pada saat itu? Iya, nama regu pada saat itu. Sekarang udah jadi Racana atau panjang sih ceritanya, panjang sih. Apa dong ceritain dong. Boleh, jadi Ambarawa itu ya teman-teman pramuka khususnya di Depok udah nggak asing lah. Ini dari kota nih. Salah satu dari kota. Gimana tuh kak ceritanya yang Ambarawa itu? Jadi seingat saya nih ya, mudah-mudahan ingat semua lah kalau untuk pramuka kayaknya. Jadi dulu tuh namanya ya kayak Ababil, Scorpio, Eagle gitu kan, sama tuh kayak gitu. Jadi karena ada lomba pramuka di pondok nih, waktu itu lomba di Kolam kalau nggak salah, di Gintung, di Tangerang tuh, Serang ya, udah masuk Serang nih, Tangerang atau Serang ya, di ujung lah perbatasan tuh Kolam ya kan. Akhirnya muncul tuh nama Ambarawa, Itu yang cetusin siapa? Yang jadi nggak tahu ya, waktu itu kan saya kan peserta ya. Oh masih ya. Itu udah kelas berapa? Kelas 3 loh. Udah kelas SMP masih. SMP kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu pertama kali lomba untuk tingkat pondok di luar tuh. Kalau yang di pondok di dalam kan internet tuh yang lomba antar itu sering kan. Ada kita ke ke Kolam tuh. Tapi pakai nama Ambarawa tuh. Itu nggak tahu, itu yang jadi teman gitu, nggak tahu yang ngelatih gitu kan. Dulu kan yang ngelatih ya kor-kor aja kan. Dan kor-kornya juga ikut lomba penegak gitu. Itu kan kor-kor anak-anak kelas 5, sempat kelas 5, kelas 6 lah, sempat kelas 5 kalau salah tuh ikut lomba juga di penegak, saya kenalan gitu. Nah
pas udah sampai saya waktu itu dari kelas 3, kelas 4, kelas 5 jadi koor ya kan. Akhirnya koor itu pertama kali muncul terpisah itu antara bagian yang lain, pengurusan pesantren sama pengurusan pramuka khusus gitu ada ya. Khusus itu saya pertama kali juga gitu kan, apa ya, ditunjuk lah buat pertama kali. Waktu itu gak ada yang mau tuh yang ditunjuk jadi koor, gak ada yang maunya mau jadi pengurus ya, pengurus OSIS lah ya pengurus OSIS gitu kan, bagian keamanan ya gitu kan. Itu yang dinanti loh mondok dari berapa tahun gitu kan, itu yang jadi mau jadi pengurus gitu, tau-tau disuruh jadi pengurus pramuka kan gak ada yang mau kan, sampai nangis kan. Nah saya kan biasa aja kan, gak jadi masalah kan, ikut aja kan. Akhirnya jadi pengurus cuma berapa 3 orang atau 4 orang itu ya. Kalau di pondok tuh siapa yang mau jadi pasus berebut ketangan semua, ratusan yang ikut. Kenapa gitu kan? Karena memang itu tujuannya gitu dia. Apa namanya, kan pramuka tuh eksis ya kan, dilihatnya asik, wah asik ya, kompak ya kan, iya kan, terus lomba ya kan, piala juara keluar ya kan, wah itu prestasi pramuka tuh sangat diminati tuh di dalam pondok tuh. Keaktifannya beda dengan SU lainnya gitu. Wah jadi kan di pondok pesantren saya kan, apa namanya, salah satu yang aktif tuh pramuka ya kan. Terus pramuka itu megang beberapa unit ekstrakurikuler, dan artian anak pramuka itu diwajibin gitu sama koornya, suruh ikut apa namanya, bela diri gitu kan, suruh ikut marawis, suruh ikut hardroh. Jadi anak pramuka jadi malah anak pramuka itu diwajibin ikut ekstrakurikuler yang lain. Jadi ketika anak pramuka apa namanya, lomba marawis gitu kan, atau ada lomba kiroa, ya memang anak pramuka yang bisa gitu. Anak pramuka suruh lomba kaligrafi, ya yang kreatif anak pramuka, karena memang diwajibin anak pramuka itu harus bisa semua, harus menguasai semua. Makanya kan disitulah persiapan lomba-lomba buat di pondok itu yang saya bilang sampai 40 materi itu ya memang tercover, semuanya bisa gitu. Karena emang udah ada persiapannya itu ya. Memang itu tujuannya. Karena emang lomba-lomba pondok tuh emang beda ya dari sekolah-sekolah biasa. Sangat beda sih, sangat beda lah, sangat luar biasa bedanya. Maksudnya ya mencakup semua sih, kalau saya agama ada, seni ada, tekramnya ada, sangat beda. Sampai bahasa iya benar-benar pidato dan segala macam. Nah, Kawai juga salah satu orang yang pertama kali datang ke MPS ini membuktikan memecahkan telur. Jujur ya, pas lagi angkat kan ini saya pas Kawai masuk ke MTS gitu, saya underestimate ya, karena saya ngecilin Kawai nih, karena saya nggak kenal kan. Karena kan sebelum itu saya emang udah latihan sama pelatih sebelumnya. Kalau nggak salah berapa pelatih tuh? Udah ganti berapa pelatih tuh? Udah pokoknya 4 dah, ada 4 pelatih pada saat itu. Saya ngerasain 2 kali ikut lomba pada sama pelatih itu ya. Setiap tahun ganti? Ganti kayaknya. Pokoknya lomba pertama di UIN, ingat, lomba pertama di UIN nggak dapet apa-apa. Lomba kedua itu di SMPN 16 Tangerang. Nah itu pertaruhan dua pelatih itu. Kalau emang nggak dapet apa-apa, pokoknya harus ada yang keluar. Akhirnya nggak dapet apa-apa nih, ya kan? Akhirnya udah keluar, masuklah Kawai. Karena saya udah kebiasa sama pola latihan yang kayak gitu. Kawai kan datang sama Karini ya, saya ingat sama Karini tuh. Di pertemuan pertama Kawai ngasih yel tuh step 1 deh kalau nggak salah. Nah itu saya nggak datang, saya nggak masuk ya kan. Karena saya udah terbiasa sama pola itu. Terus Kawai datang, jadi aduh malas deh. Maksudnya yang bisa apa gitu kan, karena saya nggak kenal juga, karena udah pesimis juga kan. Karena ada kemajuan lah. Iya, wah gila nih, gengsi juga ya kan. Nah lomba pertama kan saya nggak ikut yang di Alamana itu kan, saya nggak ikut ya gara-gara itu. Pasti napas pulang bawa piala banyak, wah kayaknya asik nih, ikut lagi nanti ya. Ada mau ya kan. Jadi Kawai berapa minggu sih? 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu doang tuh. Saya inget masuk itu saya pertengahan Januari. Saya ingat banget. Masuk itu pertengahan Januari.
awal Februari itu menyambut hari apa namanya, nyari Badan Polri itu awal bulan ada lomba pertengahan deh kalau nggak salah, di pertengahan Februari itu sekitar 2 atau 3 minggu lah gitu persiapan lomba tuh, dari ngumpulin anak-anak tuh. Ceritain lu dong kenapa bisa masuk MTS. Ya dari teman-teman sih sebenarnya, dari teman-teman, dari cerita-cerita ya kan, karena memang waktu itu kan saya pribadi udah sering lah melalang buana ya kalau untuk event-event lomba gitu kan sama teman-teman, sampai ikut nyiapin lomba buat di sekolah lain bahkan gitu kan, bukan sekolah sendiri gitu kan. Mungkin teman ketemu gitu kan, dia ngajar gitu kan di salah satu tempat gitu kan, di sana ada cari pembina gitu kan di MTS-nya. Waktu itu memang belum pernah megang Di sekolah Jawa. negeri. Oh, sekolah negeri. Belum pernah megang sekolah negeri kecuali SD ya. Kecuali SD. Pengen banget pegang sekolah negeri, entah itu SMP atau MTS. Karena memang di MTS itu, MTS negeri di Depok itu nggak ada, cuma satu. Itu di sampai sekarang ya cuma ada satu tuh MTS negeri di Depok itu. Akhirnya dapat temen ngasih tahu kan, di MTSN 1 MTSN 2 Pamulang waktu itu kan. Wah deket nih kan, nggak tahu juga kan di situ ada MTS negeri kan, boleh lah gitu kan. Waktu itu bahkan ngajar sampai Jakarta Timur, sampai Jakarta Selatan, iya sampai Tapos waktu ngajar tuh. Akhirnya dapat ngajar di Pamulang itu kan, suruh datang kan, ketemuin sama pembinanya di sana kan. Datang bulan Oktober sudah datang. Pertengahan semester pertama. Ya. Waktu itu sama pembinanya gini, pengalamannya apa ya kan? Biasa dah. Ya. Pengalamannya apa? Pengalamannya ya saya sebutin pengalamannya. Gitu kan. Akhirnya maunya apa kan? Saya tanya maunya seperti apa kan? Lombanya apa namanya? Mau pramukanya seperti apa ya kan? Mau lomba event nggak atau mau sekedar pramuka yang reguler gitu kan, atau pramuka khusus gitu kan. Kayak di sini mau pramuka khusus gitu kan, buat lomba-lomba gitu kan, karena memang pramuka di sini tuh ibaratnya terbelakang gitu kan, sedangkan sini negeri gitu kan, anggarannya besar gini. Oh yaudah kalau emangnya mau pramuka event gitu kan, sering lomba, besok 2 minggu akhir bulan ada lomba. Oh itu kau yang nawarin? Saya tawarin. Oh gitu. Saya tantangin. Oh jadi lomba itu dari Kawai bulan Oktober. Tapi ternyata mungkin karena memang belum siap atau itu nanggung mungkin ya, nanggung semester kan. Waktu itu saya tantangin seperti itu kan, mau ada lomba nih di sini. Saya lupa lomba di mana gitu kan. Kalau mau siap latih gitu kan. Saya siap membina gitu kan, ngedampingin anak-anak gitu kan. Akhirnya nggak jadi gitu. Nah saya nggak ada kontak lah gitu kan. Sampai di awal semester 2 nih, bulan Januari nih panggil lagi kan. Akhirnya besoknya tuh saya disuruh masuk perkenalan sama cewek. Ya udah, saya pikir tuh gini, SMP negeri atau MTS negeri itu udah pilihan anak-anak. Betul. Saya pengen nyalurin hobi saya, ilmu saya gitu kan, ke orang-orang yang tepat gitu ya. Karena kan ketika saya udah lama banget ya ngajar di madrasah ya kan, di sekolah-sekolah swasta gitu kan, di SMP swasta, di MTS swasta gitu kan. Itu ketika anak udah bisa lulus, ya udah nggak balik lagi, hilang gitu aja. Beda sama SMP negeri. Saya belajar sama sekolah-sekolah negeri yang lain ya kan, itu solid banget gitu kan. Alumninya kalau lomba itu bisa datang 2 kontainer ya kan, 2 kontainer, dua mobil bis gitu kan, dua kopaja gitu kan, mendampinginya. Pantasan anak-anaknya hebat gitu kan, karena alumninya balik lagi gabung gitu kan, buat ngebantu nyuksesin acara-acara itu gitu kan. Tangsel itu ya ini tanpa disadari tuh, karena ya pertama dari jamak 2 minggu ya, tapi 3 minggu lah, 3 minggu pokoknya nggak lebih dari 3 minggu lah pokoknya. Pertengahan Januari saya ingat banget, karena kan gini, libur semester itu kan masuk pertengahan Januari kan ya. Libur habis semester itu tahun baru kan, libur kan Januari, pertengahan biasanya masuk kan. Nah itu awal masuk minggu awal langsung seleksi anak-anak, langsung kita hajar tuh 2 minggu tuh latihan.
Dan luar biasanya di sana latihan cuma berapa jam gitu kan, 2 jam lah lama-lamanya gitu kan, dari pada asar gitu sampai jam 5 jam 6. Kalau di jam 5 aja udah digedor-gedor satpam. Beda banget sama di swasta itu, pulang sekolah jam 1 udah pulang kan, kita latihan gitu sampai maghrib gitu kan. Wah parah, tapi ya harus sampai segitu gitu karena memang daya tangkapnya beda. Saya rasa beda. Tapi untuk skill apa namanya lapangan di anak-anak swasta tuh ya adalah gitu kan, lumayan bagus gitu kan. Makanya harus sabar banget kalau di swasta tuh. Kalau kita nggak sabar ya nggak bakalan bisa dapat hasil gitu. Nah Kawai sampai akhirnya mutusin melatih pramuka itu saat apa nih? Maksudnya gimana nih? Fokusin ya udah nih dunia gue mungkin di pramuka, sampai akhirnya ya udah jadi guru pramuka. Oh enggak, salah kalau gitu. Enggak. Jadi gini, saya tuh dagang, saya tuh bisnis dari awal tuh. Dari waktu saya SMA pun saya udah jualan. Hobi saya tuh jualan karena memang saya ikutin orang tua saya kan, ibu saya kan apa namanya jualan gitu kan, apa aja kan jualan. Bahkan waktu saya masih SD aja saya udah jualan es gitu kan, jualan apa gitu kan, udah seneng lah gitu kan. Nah, jadi pramuka tuh hobi saya, hobi aja, hobi. Makanya gini, karena hobi jadi seneng aja dia suruh pramuka di sini, hayo ikut pramuka di sini, hayo dateng gitu. Karena memang dasaran seneng aja, hobi gitu, cinta banget lah gitu kan, hobi aja gitu, nggak boleh ada yang lihat tunas kelapa kan, langsung pengen gitu. Nah dasarnya dari situ gitu. Saya jualan, saya punya usaha gitu. Bahkan memang karena memang hobi saya di pramuka, jadi uang yang saya hasilkan dari usaha-usaha saya itu bahkan banyak sekali saya sisihkan buat buat anak-anak lomba. Ya kan gini, sekarang kemampuan sekolah buat apa namanya ikut lomba sih berapa kali sih gitu kan, sebulan ya kan, atau 1 semester gitu kan. Nah, kita bisa setiap minggu gitu kan ada lomba. Sedangkan lomba 1 bulan udah sebulan nih kalau lagi full kan lomba bisa setiap hari kan, setiap minggu setiap minggu ya kan, 1 minggu kan gitu kan, bahkan bisa ada yang double kan. Jadi gimana caranya kita harus ikut gitu. Makanya sering lah kita buat uang pribadi gitu kan, kita keluarin buat anak-anak. Yang penting anak-anak lomba daftar, transportasi ada, anak-anak makan ya kalian bawa makan masing-masing di rumah gitu. Kalau kayak gitu aja kadang-kadang ya anak-anak pada mau 10.000 gitu ya daftar gitu kan, gimana aja kan, yang penting kita bisa eksis gitu kan, bisa membangun sayap kita gitu. sampai seperti itu ya. Sering lah ya kalau kita lihat anak-anak lomba ya bajunya dekil gitu kan kita beliin gitu kan, dan artinya gitu ya udah patungan gitu kan, uangnya bayar gitu kan. Nggak pernah nih kamu harus baju dulu, harus bayar duluan baru baju gitu kan, enggak ya memang buat kalian gitu kan. Bahkan kalau misalkan saya ingat gitu kan, mungkin dan misalkan ada beli apa di Boyman gitu kan, ya udah saya kasih aja, mereka bayar nggak bayar nggak jadi urusan sih sama saya. Nggak pernah saya lagi tagih, bayar dong punya utang segini ya. Kalau itu apapun aksesoris saya jarang sih saya minta apa namanya, bener nggak sih? Bener banget. Karena memang saya naruh barang saya di locker di atas di sanggar itu pada habis dipakai buat lomba, nggak ada yang bayar. Karena pas kalau udah sejahtera kita kacu bagus ya. Nah Boyman juga salah satunya ya karena Kawai jadi kita tahu gitu Bu. Nah pola-pola latihannya Kawai sebenarnya dapat dari mana sih Kak sampai akhirnya bisa nerapin juga nih ke anak-anak gitu kan. Ada beberapa orang yang nggak bisa nyerap itunya gitu. Nah kayak gitu. Jadi gini, saya tuh karena memang awal dari senang pramuka tadi saya bilang ketika ada tunas kelapa nih muncul dimanapun saya harus muncul karena saya harus belajar gitu. Ada lomba nih misalkan di mana yang masih terjangkau bisa saya datang walaupun anak saya ikut. Saya samperin di mana aja, saya samperin di mana ada kegiatan. Bahkan waktu itu saya ikut piket, maksudnya gitu waktu apa namanya ada lomba misalkan di Jakarta Timur atau misalkan di Bekasi atau di Banten atau di Bogor di pesantren gimana gitu kan, saya datang, saya ninjau gitu kan, pantau gitu kan, pegang handphone ya kan, belajar gimana caranya gitu, kok bisa menang, kok ini bisa bagus. Ternyata
kita ngobrol-ngobrol sharing sama pembinanya, oh ternyata tuh lomba tuh belajar anak-anak tuh ada grade-grade-nya dari A, B, C, misalnya belajar semampu atau misalkan latihan pertama tuh seperti ini, latihan kedua naik seperti itu harus latihannya, latihan ketiga tuh harus seperti ini, harus naik lagi tingkatannya kayak gitu latihannya. Jadi di situ ada step-stepnya yang saya pelajari di setiap lomba itu, setiap ada pertemuan pramuka, saya senang lah. Setiap ada kegiatan pramuka tuh saya sabar. Bahkan saya 2011 tuh Jambore Nasional itu di Palembang itu saya naik motor berdua tuh, 2 motor Kesana empat kesana dari sini. Bukan jadi peserta. Bukan,